Shalom Teens. Nah, udah sekitar 3 bulan lagi nih, tahun 2020 bakal beres nih. 9 bulan kita melewati masa-masa 2020 dengan berbagai banyak hal. Ada yang baik, ada yang buruk, dan proses-proses itu kita lewati. Nah, hari ini gue bakal sharing nih satu firman Tuhan yang berjudul tentang terus terang di tengah pandemi. Nah, siapa sih yang gak kenal salah satu YouTuber, selebgram maupun influencer yang bernama Edozel. Nah, Edozel ini adalah CEO warteg gratis dan Nyapi. Nah, di balik Nyapi, dia juga mengalami pergumulan. Di tengah pandemi ini, dia ingin sekali membuka usaha untuk membuat lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena di tengah pandemi ini banyak yang di PHK, di pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, Edozel ini membuat Nyapi. Dan Nyapi ini sudah berkembang, ada di Tangerang, Depok, dan Surabaya. Nah, Edozel ini menjadi dampak bagi masyarakat di tengah pandemi. Sekalipun di tengah pandemi, dia menjadi dampak. Nah, di masa sulit seperti ini, banyak anak muda yang tidak lagi memancarkan terangnya dalam kehidupannya. Bukan tidak memancarkan, tapi sedikit redup. Nah, gimana sih caranya untuk terus terang dalam masa pandemi ini? Yang pertama, berani tampil beda. Ayatnya di dalam Efesus 5 ayat kita mengambil ayat dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 17. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi di ayat 11-14 yang tadi, kita harus taat pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Walaupun kita sering dicap beda, sering dicemooh, sering lu apaan sih? Udah zaman pandemi masih aja kayak gini. Nah, begitu juga pada saat zaman pandemi, apalagi yang namanya new normal. Kita di kelas online dan kelas offline itu sangat berbeda. Pada saat kelas offline, kita merasakan rasanya nyontek, rasanya curang dengan deg-degan gitu. Saya pun merasakan seperti itu waktu kelas offline. Pada saat kelas 11, saya pernah kerjasama dan deg-degan banget. Hampir ketahuan. Dan kelas offline itu berbeda, banyak sekali tantangannya, mulai dari pada saat Zoom, saat Google Meet, banyak yang bermain handphone, banyak yang tidak menyalakan kamera dan malah membuat sesuatu yang lain, banyak sekali tantangannya. Dan itu membuat kita sangat tidak menjadi kondusif dalam kelas offline. Di sini kita sebagai anak-anak terang harus taat pada peraturan-peraturan sekolah, sebagaimana layaknya sekolah offline. Nah, yang kedua, hidup seperti orang bijak. Dalam Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, arif di sini di ayat 15 tadi berarti bijak. Bijaknya itu mengejar hikmat dan mempunyai hidup yang dengan tujuan ilahi. Nah, seperti tadi Edozel. Kak Edozel ini mempunyai tujuan yang sangat benar. Dia membuka lapangan pekerjaan karena banyak di tengah pandemi ini banyak di PHK. Kalau yang kita sebagai anak-anak muda mungkin kita pengen menjadi YouTuber, tapi karena AdSense, uang dan segala macamnya itu bukanlah tujuan ilahi. Tujuan seperti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan tujuan Tuhan. Yang kedua, bijak di sini berarti bijak dengan waktu. Gunakan waktu di dalam ayat 16 tadi dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus menggunakan waktu kita dengan baik untuk menjadi terang di tengah dunia ini, melayani Tuhan, melayani sesama. Tapi kan Kak, gereja ini sekarang tidak dibuka. Kalian dapat menjadi terang dimanapun saja kalian berada. Di tengah keluarga, di tengah kalian ditempatkan oleh Tuhan. Misalnya di keluarga, kalian bisa membantu orang tua kalian
dalam usahanya. Kalau kalian sudah mulai umur membuat usaha, kalian bisa merintis usaha untuk membantu orang tua. Dan gue mau ngingetin tadi, untuk menjadi terus terang di tengah pandemi, kita harus berani tampil beda dan juga hidup seperti orang bijak. Dan satu statement yang gue bilang adalah jangan di tengah-tengah pandemi ini, jangan membuat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berhenti menjadi terang di dunia ini. Justru kita harus terus menjadi terang di tengah-tengah pandemi ini. Walaupun kita masih SMP, SMA, dampaknya tidak terlalu besar seperti Kak Edozel tadi, tetapi kita bisa menjadi dampak di lingkungan kita sendiri masing-masing. Gue mau ngajakin teman-teman semua untuk terus menjadi terang di tengah-tengah pandemi ini. See you guys, thank you.